Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul The Abandoned 2015. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, tampak seorang wanita muda bernama Julia berkendara dalam sebuah taksi dengan ekspresi sedih. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba namun sang driver segera menjalankan mobil meninggalkan gembel yang meminta uang dengan kasar tadi. Tak lama kemudian Julia sampai ke sebuah apartemen yang cukup besar dan megah. Julia lantas menghubungi ibunya untuk memberitahu kalau dirinya sudah sampai di apartemen dan menanyakan kabar sang anak. Tapi ibunya berkata anak Julia sedang tidur dan meminta Julia fokus pada pekerjaan barunya, lantaran hanya itulah kesempatan terakhir bagi Julia untuk membuktikan diri agar anaknya tidak diambil oleh pihak pengadilan. Mendengar itu, Julia yang terlihat frustasi ini pun menenggak sebuah obat. Jadi Julia adalah seorang wanita yang sering mengalami delusi, halusinasi, paranoid, dan gangguan pikiran, sehingga ketergantungan pada obat antipsikotik. Kedatangan Julia ke apartemen ini adalah untuk bekerja sebagai satpam shift malam. Di dalam, Julia dibawa berkeliling oleh seorang satpam utama. Satpam bernama Dixon menjelaskan, Julia akan bertugas di shift malam bersama seorang satpam lainnya. Salah satu satpam akan memantau monitor CCTV yang terpasang di seluruh apartemen setinggi 30 lantai tersebut. Sementara yang lain bertugas untuk berpatroli setiap 2 jam dan memastikan tidak ada orang yang menerobos masuk, mencuri ataupun merusak properti termasuk para gembel. Menurut Dixon, apartemen itu dibangun saat terjadi ledakan ekonomi sehingga diharapkan dapat menjadi hunian terlengkap. Sayang, kegagalan ledakan ekonomi menyebabkan harapan tersebut gagal sehingga apartemen menjadi bangunan terbengkalai dan kosong. Setelah berkeliling, Dixon mengajak Julia menuju ke ruang kontrol dan memperkenalkannya pada seorang satpam bernama Dennis yang sudah bekerja sejak apartemen dibangun. Tapi Dennis terlihat dingin tanpa mau berdiri dari bangkunya. Dixon lalu memberikan sebuah headset yang dilengkapi kamera untuk digunakan oleh Julia berkomunikasi dengan Dennis dan meninggalkan mereka. Setelah Julia berganti pakaian, dengan dingin Dennis berkata muak dengan keputusan Dixon yang selalu membawa mahasiswa untuk bekerja di sana. Hal tersebut terjadi lantaran mahasiswa tidak pernah bertahan lebih dari 1 minggu, sehingga Dennis harus mengulangi penjelasan yang sama kepada mahasiswa pengganti. Jadi Julia adalah seorang mahasiswi kesekian yang mencoba bekerja sebagai satpam shift malam di sana. Ucapan Dennis tentu saja membuat Julia merasa semakin tidak nyaman. Namun Dennis tidak peduli dan langsung mematikan semua lampu di apartemen. Ketika Dennis mengambil tas milik Julia, dengan marah Julia merebut tas tersebut. Hal ini tentunya Julia lakukan karena tidak ingin Dennis menemukan obat antipsikotiknya. Julia bahkan langsung memutuskan untuk berpatroli dan meninggalkan tasnya di gantungan. Saat Julia berada di dalam lift, tiba-tiba dari monitor CCTV, Dennis yang melihat Julia kebingungan akibat lift berhenti dan lampu padam, berkata bahwa itu adalah acara penyambutan Julia sebagai satpam baru. Kalimat itu tentu saja membuat Julia semakin kesal kepada Dennis. Namun bersamaan dengan itu, mendengar suara bisikan di belakangnya, seketika itu pula kekesalan Julia berubah menjadi rasa takut sehingga memohon agar Dennis segera membukakan pintu lift. Dennis yang tidak mengetahui tentang suara yang didengar oleh Julia akhirnya kembali menyalakan listrik lift yang sengaja ia matikan. Setelah keluar dari lift, Julia pun dapat bernapas lega dan bergegas melanjutkan patroli. Manakala Julia berada di lobi, Dennis memintanya untuk menyusuri sebuah koridor. Sampai di sana, Julia menemukan sebuah pintu cermin. Bayangan dirinya yang berantakan dan terluka pada cermin sontak membuat Julia begitu terkejut. Namun bayangan tadi langsung menghilang sehingga Julia berpikir penyakitnya kembali kambuh. Julia kemudian melanjutkan patroli di apartemen yang sangat mewah dan luas tersebut hingga sampai ke ruangan yang cukup gelap dan sempat dikejutkan oleh bangkai seekor tikus. Ketika akan meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba
Mendengar bisikan orang yang memanggilnya, Julia pun mencoba bertanya kepada Dennis. Sayang Dennis tidak mendengar suara yang Julia katakan. Akibat hal itu, Julia segera meninggalkan ruangan tersebut. Saat kembali ke ruang kontrol, Julia menanyakan tentang foto seorang gadis yang ada di atas meja. Dennis memberitahu kalau gadis itu adalah putrinya. Namun dengan wajah tidak senang, Dennis meminta Julia tidak membicarakan gadis tersebut. Oleh sebab itu, Julia memberitahu bahwa dia pun memiliki seorang anak, seraya menunjukkan sebuah foto kepada Dennis. Julia lantas menyadari sebuah kamera yang tidak menampilkan sinyal dan membandingkannya dengan denah bangunan berangka 441. Dikarenakan tetap gagal mengakses ke kamera, Julia menanyakan hal itu kepada Dennis. Dennis berkata pihak pengelola tidak sempat menyelesaikan bagian itu lantaran kehabisan uang. Namun dikarenakan Julia yang merasa penasaran, Dennis memerintahkannya untuk menyalakan sendiri sirkuit listrik semua kamera. Sampai di ruang listrik, Julia menyalakan sejumlah sirkuit listrik yang padam, di mana bersamaan dengan itu terdengar suara dari balik sebuah pintu. Merasa penasaran, Julia mencoba memanggil. Sayang tidak ada respon apa-apa dan aksesnya pun diblokir oleh pintu yang terkunci. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba suara ketukan 2 kali yang diikuti bisikan ini lagi-lagi membuat Julia tersentak. Begitu kembali ke ruang kontrol, Julia menceritakan apa yang dia dengar, namun Cooper menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di balik pintu tersebut. Dan menurutnya pihak pengelola melarang mereka pergi ke sana. Tatkala Julia yang masih penasaran ini memperhatikan kamera nomor 441 yang telah dinyalakannya secara mengejutkan. Tapi Dennis justru melihat seorang pria tua yang mengetuk pintu apartemen dan meminta Julia mengusir pria tersebut. Julia yang menganggap Dennis pemalas dan selalu memanfaatkannya, langsung diam seolah menunjukkan dirinya menolak. Namun setelah melihat Dennis mengambil sebuah kursi roda, Julia menyadari Dennis adalah pria yang lumpuh, sehingga merasa bersalah dan menawarkan diri untuk menemaninya. Sampai di sana, Dennis langsung mengusir pria tersebut, walau pria bernama Jim ini memohon agar dapat berlindung dari badai barang semalam. Julia yang merasa iba akhirnya membantah keputusan Dennis, kendati mengetahui Jim adalah pria yang meminta uang dengan kasar di lampu merah. Julia kemudian mengantarkan Jim bersama sang anjing ke sebuah kamar dan meminta Jim tidak berkeliaran di apartemen itu karena dirinya telah menanggung semua resiko. Alhasil Jim berjanji dan meminta maaf atas perbuatannya di lampu merah. Sebelum pergi, Julia mengambil palu dari tumpukan barang milik Jim. Dari situ Julia mencoba merusak gembok yang menuju ke ruangan 441 tanpa disadari oleh Dennis yang asik menikmati sebuah lagu. Sayang setelah berhasil merusak gembok, Julia gagal membuka palang pintu. Namun ketika akan pergi, melihat pintu yang terbuka, Julia pun memutuskan masuk. Saat menyusuri koridor yang cukup panjang, tanpa disadari kamera nomor 441 bergerak sendiri. Di koridor yang semakin gelap dan luas ini, Julia menemukan goresan kapur di lantai. Untuk itu dia mencoba berkomunikasi dengan Dennis. Tapi Dennis yang tengah berada di toilet tidak mengetahui hal itu. Pada waktu yang sama, anjing Jim tiba-tiba gelisah, sehingga Jim yang memegang pisau ini memutuskan untuk mengajaknya berjalan-jalan. Dan entah mengapa Jim menyusuri koridor yang sama dengan Julia, di mana tampak sudut pandang sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Sementara itu, Julia sampai di sebuah ruangan yang berantakan dan terdapat goresan kapur yang menunjuk pada suatu arah. Sejurus kemudian, suara berbisik yang memanggilnya ini kembali membuat Julia merasa takut sekaligus penasaran. Saat memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh ranjang, tiba-tiba, namun dalam sekejap sosok tadi langsung menghilang. Masih dengan rasa penasaran, Julia kembali mengeksplor dan menemukan sejumlah gambar aneh yang ditempel pada dinding. Gambar yang dilihatnya ini tampak dibuat oleh anak-anak. Tak berselang lama, secara mengejutkan, rupanya suara tawa mengerikan tersebut berasal dari boneka yang tidak sengaja Julia injak. Baru saja Julia mengambil boneka tersebut, bersama dengan itu pula Dennis menghubungi. Untuk itu Julia memberitahu di mana dirinya berada dan menunjukkan apa yang ditemukannya di sana. Menurut Julia, tempat tersebut merupakan sebuah asrama.
Tapi Dennis kembali mengingatkan bahwa mereka tidak diizinkan berada di sana, sehingga memerintahkan Julia segera keluar. Dari monitor CCTV, Dennis melihat pintu yang telah terkunci dan berasumsi hal tersebut dilakukan oleh Jim. Mendengarnya, Julia menjadi panik karena menyadari hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Jim. Parahnya lagi, Julia pun tidak mengingat jalan masuk dengan alasan semua terlihat sama. Tak lama setelah itu, secara mendadak Dennis kehilangan kontak dengan Julia, sehingga memerintahkan Julia tetap berada di tempat sementara dia pergi ke sana. Sayang, Julia yang tidak mendengar ucapan Dennis terus bergerak hingga secara mengejutkan. Melihat sosok mengerikan tersebut, sontak kepanikan Julia bertambah dan langsung kabur. Pada waktu bersamaan, Dennis telah menunggunya di depan pintu. Beruntung Julia berhasil keluar. Julia mencoba memberitahu Dennis tentang sosok yang dilihatnya, tapi Dennis yang tidak percaya tetap mengajak Julia memeriksa kamar Jim. Benar saja, begitu pintu kamar dibuka, mereka mendapati kamar tersebut telah kosong. Oleh sebab itu, mereka bergegas mencari keberadaan Jim. Jim yang berada dalam koridor 441 masih terus mengeksplor bersama sang anjing, sampai hembusan angin yang datang tak dari mana mematikan korek yang dia gunakan. Ketika mencoba menyalakan kembali korek tersebut, lampu juga menyala, sehingga menyadarkan Jim bahwa dia tengah berada dalam sebuah toilet. Saat menatap cermin, tiba-tiba Jim mengira sekelebat bayangan yang melintas tadi adalah anjingnya, sehingga mencoba memanggil namun tidak ada respon. Sejurus kemudian, setelah sosok berbaju putih ini menghabisi Jim, tampak gambar-gambar di dinding yang terkena hembusan angin. Di ruang kontrol, Julia yang merasa stres memutuskan untuk menanggalkan bajunya, tanpa menyadari pakaian dalam itulah yang sempat dia lihat di pintu cermin sebelumnya. Sementara Dennis tidak berhasil menemukan posisi Jim di monitor CCTV. Julia yang merasa penasaran dengan koridor 441 mencoba untuk mencari informasi melalui internet. Di sana mereka mendapatkan sebuah video rekaman dari seorang reporter yang berada di koridor 441. Dia menyatakan bahwa tempat bernama Wellville adalah sebuah pusat fasilitas untuk menangani anak-anak yang menderita cacat fisik maupun mental. Hanya saja sang reporter menemukan fakta mengerikan karena anak-anak cacat tersebut ternyata dibiarkan terbengkalai di basement yang gelap. Namun sang pimpinan fasilitas justru menyalahkan pemerintah setempat akibat tidak memberikan anggaran dan staf yang cukup. Dia bahkan langsung menyudahi wawancara tatkala sang reporter bertanya apakah mereka melakukan penyiksaan dan penelantaran terhadap para pasien. Rekaman ini sempat membuat Julia dan Dennis terdiam. Julia kemudian mengungkapkan kalau anak-anak itu masih ada di sana, tapi Dennis tetap bersikeras Jimlah yang mengunci pintu 441 tadi. Dennis juga memberitahu bahwa dia telah mengetahui penyakit Julia, seraya menunjukkan obat antipsikotik yang diambilnya dari tas Julia. Menurut Dennis, dengan gangguan yang Julia derita, maka dia tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan di sana. Mendengarnya, Julia berusaha memberitahu kalau dirinya tidak gila dan benar-benar melihat anak-anak di koridor. Bersamaan dengan itu, melihat pintu koridor 441 yang terbuka, Julia mengajak Dennis untuk mengunci pintu tersebut dan mengeluarkan Jim yang dia yakin ada di sana sebelum anak-anak keluar. Tapi Dennis yang menganggap Julia mengalami delusi memerintahkannya untuk tetap duduk. Sayang, Julia justru mengancam Dennis dengan alat setrum. Tindakan Julia ini menyebabkan Dennis semakin yakin Julia benar-benar gila, sehingga mencoba membujuk Julia namun tanpa diduga. Setelah memborgol Julia, Dennis keluar untuk mengunci pintu yang dimaksud. Saat Dennis berada di dalam lift, seperti yang dialami oleh Julia, lift juga mendadak berhenti. Setelah memastikan Julia tidak menyentuh tombol apapun, akhirnya Dennis memutuskan untuk membuka dan keluar dari dalam lift. Namun ternyata, beruntung Dennis sempat memasukkan tubuhnya kembali. Setelah keluar dari dalam lift, Dennis segera bergerak menuju pintu 441. Ketika sampai di lobi, Dennis terhenti akibat mendengar suara di mana pada waktu bersamaan, melihat sosok-sosok aneh yang mengawasi Dennis, maka Julia memerintahkan dia segera pergi dari tempat itu.
Dennis yang tidak melihat apa-apa kembali melanjutkan perjalanan meski Julia memberitahu anak-anak tersebut telah keluar. Sampai di depan pintu, Dennis yang mendengar suara anjing Jim mencoba untuk memanggil Jim dan anjingnya. Dikarenakan tidak mendapatkan respon, Dennis pun berniat untuk menutup pintu, tapi tiba-tiba melihat Dennis yang masuk ke dalam koridor, sontak Julia memintanya untuk berhenti. Sayang, Dennis mengatakan tidak dapat mengendalikan kursi rodanya hingga sambungan mereka terputus. Akibat hal ini, Julia berusaha mengambil kapak di tempat penyimpanan Apar. Setelah berhasil memutuskan borgol menggunakan kapak tersebut, Julia bergegas mengejar Dennis melalui tangga lantaran tidak berani menggunakan lift. Di dalam koridor 441, Dennis akhirnya dapat mengendalikan kursi rodanya. Dennis terus bergerak maju tanpa menyadari ada sosok aneh yang tergantung pada sebuah ruangan. Sementara itu, semua monitor CCTV menjadi padam. Sedangkan di dalam koridor, tiba-tiba suara benturan dan suara bisikan orang yang bertanya apakah dia salah satu dari si orang dewasa tentunya membuat Dennis heran. Dan tidak jauh dari situ, Dennis melihat sejumlah kursi yang tersusun rapi. Lalu secara mengejutkan, pada waktu yang sama, Julia yang sampai di depan pintu segera memanggil Dennis, namun yang muncul justru anjing milik Jim. Oleh karenanya Julia mengikuti sang anjing masuk ke dalam koridor. Ternyata anjing ini menggiring Julia ke arah tubuh Jim. Melihat Jim yang sudah tidak bernyawa, sontak Julia sangat terkejut dan bertambah frustasi. Tak lama setelah itu, rupanya suara tersebut berasal dari seorang bocah laki-laki. Bocah bernama Henry berkata, teman-temannya tidak akan membiarkan Julia pergi dengan alasan mereka tidak menyukai orang dewasa. Henry lantas mengajak Julia mengikutinya. Namun dalam perjalanan tampak Julia yang berjalan seorang diri, di mana berarti Henry adalah makhluk yang hanya dilihat oleh Julia. Henry menunjukkan bocah-bocah lain yang ditelantarkan dalam kondisi sakit, persis seperti rekaman yang sebelumnya dilihat Julia. Selang beberapa saat, dua orang berpakaian lab datang mengurung bocah-bocah tersebut. Henry juga menunjukkan sejumlah bocah yang berusaha memanjat untuk kabur, tapi orang-orang berpakaian lab berhasil menangkap mereka. Bocah-bocah itu pun dikurung dalam ruangan berisi kolam air kotor agar tidak mencoba kabur lagi, di mana mereka yang kehausan terpaksa meminumnya. Hal ini menyebabkan bocah-bocah tersebut mati kecuali satu orang. Tak lama setelah itu, melihat gadis yang berteriak meminta tolong ini adalah sang anak yang bernama Clara, maka Julia berniat menolong. Tapi pada waktu bersamaan Dennis datang dan berusaha mencegah Julia dengan alasan gadis tadi bukanlah Clara. Malang Julia tidak peduli. Di dalam air, secara mengejutkan sebuah tangan menarik kaki Julia. Namun dengan cepat pula Dennis menarik dia keluar. Naas tanpa diduga, tidak dapat menyelamatkan Dennis jelas menambah rasa frustasi Julia. Tapi Julia tetap berusaha menuju ke pintu keluar. Dalam perjalanan, tiba-tiba fenomena poltergeist ini lagi-lagi menambah rasa takut Julia, tapi dia berhasil meloloskan diri. Hanya saja kesialan masih terjadi manakala Julia mendapati pintu yang terkunci. Dalam kondisi putus asa, seorang gadis muncul di belakang Julia. Anehnya begitu Julia berbalik, wajah sang gadis berubah menjadi rusak. Melihat gadis yang ternyata Clara ini, rasa takut Julia berubah menjadi iba. Julia berkata hal itu bukanlah kesalahan Clara dan dia mencintai Clara apa adanya. Rupanya di sekitar mereka terdapat bocah-bocah lain. Julia lalu memohon agar dibiarkan pergi. Alhasil pintu yang terkunci ini pun terbuka dengan sendirinya dan kembali tertutup setelah Julia keluar. Dari situ adegan beralih pada Julia yang terbaring di rumah sakit. Tepat ketika air matanya menetes, bersama dengan itu pula Julia menghembuskan nafas terakhirnya. Di ruangan ini ternyata ada Dixon yang merupakan dokter yang merawat Julia. Jadi Julia telah dirawat sejak masih kecil dalam kondisi koma. Yang lebih mengejutkan lagi, di sana juga ada Dennis yang merupakan ayah kandung Julia.
Sedangkan Clara sebenarnya hanya boneka milik Julia, dan boneka inilah yang Julia temukan di koridor 441. Sementara Jim adalah salah satu pasien di rumah sakit itu. Terungkap juga bahwa Julia adalah seorang gadis berwajah cacat, di mana berarti gadis yang Julia peluk adalah dirinya sendiri. Hal ini menyiratkan satu orang yang selamat menurut Henry sebelumnya, yaitu Julia. Dan semua peristiwa yang terjadi adalah masa lalu Julia yang dalam kondisi koma. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.